makin lama dia akan makin banyak lupanya. Nggak cuman sekedar lupa yang lupa bayar makanan, lupa tempat parkir, atau lupa hal-hal yang ini. Makin lama dia akan makin banyak lupanya. Ketika diketahui secara lebih cepat, itu akan menunda, melambatkan proses pemburukannya, gitu. Seberapa cepat, ketika nggak diobati, seberapa cepat sih biasanya si Alzheimer ini memburuk, dokter? Sebetulnya agak susah ini Oke. pertanyaannya. Karena tergantung stimulasi lingkungan, tergantung gizinya, tergantung aktivitasnya, tergantung kesehatan dasarnya, tergantung dari ada nggak penyakit-penyakit lain yang memperberat gitu. Yeah. Jadi agak susah dibilang, tapi kalau ditanya umur harapan hidup atau maksudnya biasanya dari mulai didiagnosa sampai meninggal itu tuh antara 8 tahun sampai 15 sampai 20 tahun. Ketika tidak diobati? Sebenarnya diobatin nggak diobatin, at the end semua manusia kan betul, meninggal gitu ya. Betul. Cuma kalau diobatin dia lebih karena gini, ini kan makin lama dia akan makin banyak lupanya. Nggak cuman sekedar lupa yang lupa bayar makanan, lupa tempat parkir, atau lupa hal-hal yang ini. Makin lama dia akan makin banyak lupanya, termasuk lupa caranya makan, lupa caranya menelan, lupa caranya membersihkan diri, lupa semuanya gitu. Sehingga kalau dia lupa makan, lupa caranya menelan, maka makanan itu yang harusnya kalau kita menelan saluran pernafasan tertutup, saluran pencernaan terbuka, dia karena lupa caranya menelan sebagian makanan ngalir ke sudut bibirnya keluar, kayak bayi gitu keluar, kayak kan kalau bayi disuapin bubur kayak beleletan keluar gitu ya. Atau kalaupun masuk, bisa aja sebagian makanan masuk ke paru-paru. Nah, itu yang menyebabkan kematian yang paling sering dijumpai pada orang Alzheimer selain kurang gizi, dehidrasi, dan macam-macam penyakit lainnya gitu. Jadi kalau ditanya berapa lamanya, bagaimana cepatnya perburukan penyakit, agak sulit dijawab karena itu tergantung setiap pribadi gitu. Ini penyakit degeneratif atau disebabkan oleh hal lain, dokter? Ini penyakit degeneratif yang resikonya akan meningkat seiring dengan pertambahan usia gitu. Jadi orang yang umurnya di bawah 65 tahun ya, itu antara dari 20 orang, 1 orang kena Alzheimer. Tapi begitu umurnya meningkat 65 tahun ke atas gitu ya, antara 14 orang, 1 orang Alzheimer. Tapi begitu udah umur 80 tahun ke atas, dari 6 orang, 1 orang Alzheimer. Jadi kemungkinannya itu makin tinggi. Di bawah di bawah 65, dari 20 orang, 1 orang Alzheimer. 65 sampai 79, itu dari 14 orang, 1 orang Alzheimer. Tapi gitu udah 80, 6 orang berkumpul, 1 orang Alzheimer. Apa yang bisa dilakukan untuk melambatkan agar tidak terkena Alzheimer? Gaya hidup seperti apa yang bisa dilakukan? Atau agar tidak terkena, atau agar orang yang udah kena Alzheimer jangan cepat tambah buruk? Agar ini tidak jawabannya terkena. beda. Agar tidak terkena. Agar tidak terkena. Sebenarnya karena penyebab Alzheimer kita masih belum ketahui dengan pasti, maka cara mencegahnya juga sebenarnya kita nggak tahu dengan pasti. Tetapi ada beberapa penelitian yang mengatakan Alzheimer itu berkaitan erat dengan diabetes. Sehingga sering disebut Alzheimer itu adalah diabetes ketiga. Maka usahakan supaya nggak kena diabetes. Kita sudah di sini obrolan ini ya. Kalau sudah kena diabetes, usahakan supaya gulanya terkendali. Kemudian karena ini terjadi di otak, maka penting untuk menjaga segala faktor resiko yang membuat jantungnya jadi buruk. Contohnya darah tinggi, kolesterolnya tinggi, gitu. Jadi prinsipnya semua gaya hidup yang mencegah penyakit jantung, semua gaya hidup yang mencegah stroke,
semua gaya hidup yang mencegah diabetes itu berguna untuk membantu menurunkan resiko terkena Alzheimer. Walaupun tidak terlepas ada sekitar mungkin 1% yang nasibnya buruk, ya. Jadi memang di dalam tubuhnya itu ada gen yang ya udahlah memang nasibnya dia gitu. Itu tidak bisa diapa-apakan walaupun menjalani gaya hidup yang sehat pun ya udah kayak apa ya, nasib gitu. Nah, tapi itu sampai sekarang belum bisa dijelaskan dengan tepat sebenarnya cara mencegahnya bagaimana sih. Hidup sehat aja.